Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mu'alim Muhammad Iqbal MPDI. Di sini kami dari kelompok 11 beranggotakan Anggraina Sepriani, Hayatul Fitri, Jia Amelia Nurlinda, Siti Mahmudah, dan Siti Rabiatul Adawiyah. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu makalah kami yang berjudul Asalib Ta'lim Maharat Al-Kitabah. Dan sini kami memiliki 5 poin. Pertama, pengertian maharah kitabah. Yang kedua, jenis-jenis maharah kitabah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kitabah. Yang keempat, proses pembelajaran kitabah. Dan yang kelima, metode-metode pembelajaran maharah kitabah. Pengertian maharah kitabah. Keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut DUNET, keterampilan adalah mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Sedangkan menulis itu sendiri merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa didukung oleh tekanan suara, nada, mimik, gerak-gerik, dan tanpa situasi seperti yang terjadi pada kegiatan komunikasi lisan. Dalam KBBI, menulis mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Sekurang-kurangnya ada 3 komponen yang tergabung dalam perbuatan menulis, yaitu pertama, penguasaan bahasa tulis meliputi kosakata, struktur, kalimat, paragraf, ejaan, pragmatik, dan sebagainya. Kedua, penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis. Ketiga, penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan, seperti esai, artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. Keterampilan menulis atau maharah kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang kompleks, yaitu mengarang. B. Jenis-jenis maharah kitabah. Menulis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama merangkai huruf atau rasam al-huruf, yaitu keterampilan yang bersifat psikomotorik, mekanistik. Menulis jenis ini diarahkan pada kemampuan siswa pada kelancaran menulis, kejelasan tulisan, dan penggunaan tanda baca. Yang kedua, mengarang insya atau ta'bi, yaitu keterampilan berpikir kognitif. Menulis jenis ini diarahkan pada kemampuan siswa untuk menemukan gagasan. Dilihat dari segi kebahasaan, berupa penggunaan ejaan termasuk kaidah imla dan jenis kata, pemilihan kata, penggunaan struktur kalimat, dan penerapan tata bahasa. Dan dilihat dari segi non-kebahasaan berupa akurasi isi, kerapihan, kelengkapan, keruntutan, dan sebagainya. Menurut Ilyan, dalam buku yang berjudul Teknik Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arab karangan Hasan Saifullah, mengemukakan bahwa menulis terdiri dari 3 macam, yaitu menulis praktis, fungsional. Menulis jenis ini berkaitan dengan kebutuhan komunikasi dan administrasi formal walaupun mempunyai aturan tersendiri, tetapi tidak rumit dan tidak menggunakan gaya bahasa yang membutuhkan kedalaman interpretasi. Karakter tulisan fungsional diantaranya bahasanya baku,
kosakatanya sederhana dan tidak mengandung pengertian ganda, menggunakan gaya ilmiah yang mudah dicerna dan tidak memerlukan bakat khusus. Sedangkan situasi yang menggunakan jenis tulisan ini adalah merangkum sebuah judul, menulis laporan, menulis surat, menulis pembukaan dan penutup sambutan, mengisi formulir dan sebagainya. Menulis kreatif sastrawi. Menulis jenis ini berkaitan dengan kreativitas dan gaya imajinasi penulis yang memerlukan bakat khusus, pengalaman panjang, wawasan luas, dan perasaan mendalam. Di antara karakteristik tulisan jenis ini adalah yang pertama, berkaitan dengan gaya kreativitas penulis dan gaya bahasa sastra. Yang kedua, penulisnya harus mempunyai bakat kesastraan, memiliki perasaan yang halus, dan daya imajinasi tinggi. Yang ketiga, berkaitan dengan pengalaman peka terhadap fenomena dan budaya masyarakat. Sedangkan yang termasuk kategori tulisan ini adalah menulis cerita, drama, biografi, dan sebagainya. Kemudian yang C, tujuan pembelajaran kitabah. Tujuan pembelajaran kitabah di dalam bahasa Arab yaitu 1. Menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara harakat huruf dan bunyinya. 2. Menulis kalimat bahasa Arab dengan huruf terpisah dan huruf sambung dengan perbedaan harakat huruf di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. 3. Menyempurnakan metode kitabah di dalam bahasa Arab dengan khat yang menarik dan utuh. 4. Menyempurnakan penulisan khat naskah, khat riq'ah, atau memperbaiki keduanya agar lebih mudah dalam proses pembelajaran. 5. Menyempurnakan penulisan dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri. 6. Mengetahui prinsip-prinsip tata cara dikte dan mengetahui apa yang ada di dalam bahasa Arab dari sebagian perbedaan antara ucapan dan penulisan. 7. Agar bisa menerjemahkan tulisan di dalam kalimat. 8. Mengetahui tanda-tanda penomoran dan menunjukkan tata cara dalam membantu mengetahui tanda-tanda penomoran. 9. Agar bisa menerjemahkan penulisan yang belum terpakai dalam rumus nahwu. 10. Dapat menguasai pola-pola yang sesuai dengan judul dan ide pokok yang diungkapkan dari ide pokok tersebut. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, yaitu agar bisa menulis cepat dengan bahasa yang benar, utuh, dan ungkapan yang jelas. D. Proses pembelajaran kitabah. Dalam pengajaran menulis, harus mempertimbangkan beberapa hal seperti organisasi kalimat ke dalam paragraf, bagaimana paragraf-paragraf tersebut digabungkan, dan pengaturan gagasan ke dalam suatu wacana yang padu. Beberapa teknik pengajaran menulis dapat digunakan untuk mengembangkan kecakapan ini pada siswa. Proses pembelajaran kitabah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Menulis terkontrol. A. Dikte, yaitu mendikte baris-baris sebuah wacana. Dan salah satu cara terbaik adalah melakukan dikte dengan berpasang-pasangan atau berkelompok. Dengan cara ini, siswa bekerja sesuai dengan kecepatan mereka, dan mereka membetulkan sendiri kalimatnya, sementara guru bisa bebas memonitor aktivitas mereka. B. Menyusun kalimat. Siswa kelas diberi kalimat-kalimat pendek. Siswa menggabungkan kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan kata penghubung yang disajikan pada papan tulis. C. Menyimpulkan. Siswa diminta menulis kembali sebuah wacana dengan membuang semua kata atau frasa yang tidak perlu. Siswa hanya dibolehkan membuat sedikit perubahan pada struktur kalimat asli. Aktivitas ini sangat baik dilakukan secara berpasangan. 2. Menulis terbimbing. A. Menggunakan gambar. Pada aktivitas ini,
Kita bisa menggunakan gambar yang diambil dari majalah atau menggambar sendiri pada sehelai kertas. Subjek gambar biasanya seorang tokoh terkenal, pemandangan lokasi sebuah peristiwa, bangunan terkenal. Salah satu cara memulai aktivitas ini adalah meminta siswa membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dalam bentuk tulis secara deskriptif. B. Cerita dengan gambar. Di kelas, diperlihatkan sejumlah gambar antara 4-6 buah yang membentuk rangkaian cerita. Gambar-gambar tersebut dapat juga diacak bila tujuan pengajarannya menghendaki diskusi antar siswa. Siswa kemudian menulis sebuah cerita dengan bahasa mereka sendiri berdasarkan gambar tersebut. C. Membalas surat. Teknik ini meminta siswa untuk membuat stimulus. Surat stimulus dibuat secara alamiah, tetapi mengandung sejumlah permintaan informasi yang kemudian menjadi dasar pembentuk surat balasannya. Surat ini ditulis dalam sehelai lembar kerja, karena surat ini terlalu banyak memuat kata. D. Merangkum. Guru membacakan sebuah wacana secara intensif dan meminta siswa menulis ringkasannya. Menggabungkan. Aktivitas ini masih berkaitan dengan menggabungkan sejumlah kalimat, seperti yang dibahas sebelumnya. Kalimat ini, siswa berurusan dengan teks yang mirip esai, tetapi tersusun dari kalimat-kalimat pendek. Dan tugas siswa adalah menghasilkan sebuah tulisan yang elegan dan padu, dengan menggunakan kata-kata penghubung yang sesuai. Proses pembelajaran bahasa diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun tulis. Siswa dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang bahasa yang perlu ditandaskan, adalah pelajaran menulis. Haruslah dipertimbangkan, dan diberi waktu secara cukup dan teratur. Jika tidak demikian, berarti guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih berbahasa secara tertulis, yang sangat berguna dalam kehidupan siswa kelak. Mengingat pentingnya menulis dalam pembelajaran bahasa, maka maharah kitabah perlu lebih diefektifkan. Bagian E, metode pembelajaran maharah kitabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran imla. A. Imla manqul atau menyalin. Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran menulis melalui imla manqul adalah agar siswa mampu menulis huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Tahap ini dinamakan fase menyalin. Dalam pembelajaran imla manqul ini, kita tidak hanya melatih cara menyalin huruf saja, tetapi juga melatih siswa untuk mengingat penggunaan struktur kalimat serta tata bahasa yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang B, imla manzur. Berbagai variasi yang bisa dilakukan guru dalam melatih imla manzur diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa diminta menyiapkan teks bacaan untuk diimlakan. Yang nomor 2, siswa diminta menghafal teks pendek sederhana. Yang ketiga, siswa diminta menuliskan beberapa frasa dan kalimat yang sudah mereka baca atau pernah ditulisnya pada fase imla manqul tanpa melihat teks tersebut. Yang keempat, guru menyajikan beberapa paragraf yang telah mereka baca dengan membuang beberapa kata kunci, lalu meminta siswa untuk menulis paragraf secara lengkap. Yang kelima,
guru menyajikan beberapa pertanyaan yang jawabannya berupa 1 atau 2 kalimat yang sudah mereka kenal pada pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, guru menulis di papan tulis beberapa kata yang dianggap sulit dari teks yang sudah dipelajari. Lalu yang C, imla ikhtibari. Melatih siswa agar terampil dalam 3 hal, yaitu kemampuan menyimak dan mengikuti alur pembicaraan, kemampuan mengingat yang didengar, dan kemampuan menuliskan apa yang didengarnya. Pada tahap awal pembelajaran imla ikhtibari, sebaiknya guru memulainya dengan teks yang dikenal siswa, yang diambil dari buku paket, sehingga siswa tidak merasa kesulitan karena dalam teks tersebut tidak ada unsur bahasa baru yang belum dikenal baik secara fenotis maupun grafis. Langkah-langkah latihan imla bisa mengikuti urutan berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengimlaan. Yang ketiga, pengoreksian. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, penulisan ulang. Kedua, menulis dalam arti mengarang atau insya. Dan pengajaran insya ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu A. Insya muwajjah. Pada tahap ini, siswa dianggap telah mengetahui beberapa kosakata yang dapat mereka pahami maknanya dan mengenal beberapa struktur kalimat yang mereka dapatkan dari pelajaran dari tahap sebelumnya. Yang B. Insya'Allah. Dalam tahap ini, siswa diberi kebebasan untuk menuangkan segala kemampuannya dalam memilih kosakata dan struktur kalimat. Kebebasan di sini bukan berarti siswa tidak membutuhkan arahan dan bimbingan guru. Mereka masih tetap membutuhkan guru karena mereka belum mencapai tingkatan penulis kreatif. Penguasaan mereka seputar bahasa Arab belum seperti penguasaannya terhadap bahasa ibu. Demikian presentasi dari kami. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Kami akhiri dengan salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.